Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilgo Alfias dari Prodi Ilmu Tasawuf kelas A. Di video kali ini saya sedikit membahas tentang tahali dalam tasawuf. Nah, seperti apa sih tahali dalam tasawuf itu? Nah, mari kita simak. Nah, tahali ini sendiri adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs adalah menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, seperti itu. Nah, proses tazkiyatun nafs ini ada 3 cara, yaitu yang pertama takahali, kemudian tahali, dan yang ketiga ada tajali. Nah, disinilah muncul istilah tahali. Yang pertama yaitu takali. Takali ini adalah pengosongan. Yang dimaksud dengan pengosongan di sini yaitu kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat yang buruk, seperti itu. Kemudian tahali. Nah, setelah kita mengosongkan diri kita dari sifat yang tercela tersebut, maka kita mengisi dengan tahali ini, yaitu mengisi yang diisi yaitu dengan perbuatan yang baik, yang terpuji, yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu tahali. Kemudian yang ketiga ada tajali. Itu setelah kita melakukan takali dan tahali, maka tahap selanjutnya adalah tajali. Setelah kita mengosongkan diri dari sifat yang tercela, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang berbaur dengan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka di sifat tajali inilah kita mengkonsentrasikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sesuai dengan materi kita, yaitu tahali dalam istilah tasawuf. Tahali menurut bahasa adalah menghiasi, memperindah, dan mempercantik. Sedangkan menurut istilah tahali adalah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, dengan sifat-sifat yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah melakukan takali, maka tahap selanjutnya adalah tahali. Atau dengan kata lain, apabila seseorang telah mengosongkan jiwanya dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat yang tercela, maka ruang yang kosong itu haruslah diisi dengan sifat yang baik. Nah, seperti zuhud, tawakal, taubat, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pada intinya tazkiyatun nafs ini sangatlah dibutuhkan dan penting bagi seorang hamba, bagi seorang salik yang ingin bertaubat, gitu. Dan hubungan antara takali, tahali, dan tajali ini sangatlah erat. Karena jikalau seorang tidak bertakali terlebih dahulu, maka kalau dia langsung bertahali, maka itu tidak konsisten, seperti itu. Jadi apabila seorang yang ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia harus melakukan tazkiyatun nafs ini, yaitu dengan cara mengosongkan diri dia dari sifat-sifat yang buruk, mengosongkan jiwanya dari sifat yang buruk, lalu diisi dengan sifat-sifat yang baik, yaitu tahali. Dan kemudian setelah duanya disatukan, maka disitulah tahap selanjutnya yaitu tajali, mengkonsentrasikan Allah, seperti itu, dan fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan dari tahali ini adalah setelah kita mengosongkan jiwa kita, mengosongkan hati kita dari perbuatan yang buruk, maka tahap tahali inilah tahap selanjutnya, yaitu mengisi
perbuatan kita dengan perbuatan yang berbaur ibadah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai tahalil dan tasawuf. Jikalau ada kesalahan atau yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya berharap semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan ini. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.